Jadi ini ya, di masyarakat kita, masyarakat Madura, setiap ada tasakuran atau apa biasanya suguhannya rasol. Ya inilah rasol. Kenapa menamakan rasol? Karena dari bentuknya saja ini nasi putih seperti kubah masjid. Jadi filosofinya ini bahwa masyarakat Madura itu adalah masyarakat yang sangat religius. Nah, di rasol inilah bentuk yang kubah masjid yang membedakan dengan jenis-jenis pola nasi dengan tasakuran yang lain. Kalau di Jawa itu ada tumpeng, tapi di kita masyarakat Sumeneb khususnya itu adalah rasol namanya. Kenapa rasol? Karena memang asal kata dari rasol. Ya. Jadi ini adalah sebuah kebanggaan. Kenapa? Bentuknya kubah seperti kubah masjid. Nah, ini masyarakat Madura adalah masyarakat yang religius. Nah, terus di dalamnya ini, di dalam nasi ini ada hati ayam. Jadi itu melambangkan bahwa jiwa manusia itu semuanya itu baik dan buruknya tergantung dari hatinya. Ini sebagai sebuah simbol. Nah, kenapa di atasnya ini ada irisan daun pisang? Dan ini semuanya daun pisang. Karena filosofi pohon pisang itu dia tidak akan pernah mati sebelum dia berbuah. Jadi dia tidak akan mau mati sebelum dia memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi ini filosofinya itu ya. Nah, terus kemudian ini ada parutan buah kelapa. Orang Madura menyebutnya sekol. Tetapi ini sekol ini prosesnya sebelum dijadikan sekol ini namanya sekol tono. Kenapa dikatakan sekol tono? Jadi buah kelapa itu dibakar terlebih dahulu, terus kemudian setelah dibakar, diparut, bumbunya salah satunya adalah kencur. Jadi aromanya. Nah, kenapa bahan dasarnya adalah pohon kelapa? Kita tahu bahwa pohon kelapa itu tinggal dan tumbuh dimanapun dia akan selalu hidup. Orang Madura filosofinya, dimanapun dia bisa bertahan hidup. Nah, jadi ini filosofinya. Kenapa etono? Nah, buah kelapa kalau kita parut kemudian diperas itu diambil santannya. Kalau ini enggak. Kenapa etono? Jadi ini sebagai sebuah simbol bahwa orang Madura itu tahan terhadap ya etono kan pakai api itu ya. Jadi bahwa orang Madura itu memang memiliki jiwa yang sangat kuat sekali menghadapi kehidupan. Itu simbolnya. Nah, di atasnya sekol tono ini kenapa ada telur? Telur adalah sebuah simbol cikal bakal embrio. Jadi kalau ayam, kita sedang tidak berbicara menebak mana lebih dulu antara ayam dan telur. Tetapi telur ini oleh sama orang Madura dijadikan sebagai sebuah simbol embrio kehidupan, cikal bakal kehidupan. Kenapa berada di atas kubah masjid yang seperti ini? Bahwa dalam filosofi orang Madura, dalam religiositas orang Madura itu, embrio ini paling atas. Artinya kenapa? Bahwa jiwanya, nasibnya, apanya, masa depannya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Jadi kenapa harus ada di ujung yang seperti ini? Oleh karena itu, rasol inilah syarat dengan filosofi. Jadi, makanya setiap tasakuran orang Madura itu pakai rasol. Nah, terus kemudian ini ada yang namanya bujo capi. Bujo capi. Kenapa tidak pakai semacam cengi apa dan semacamnya di rasol itu sebagai sebuah pelengkap? Bujo capi adalah sebuah simbol. Asam, garam, getir kehidupan itu berada di dalam garam itu. Jadi orang Madura itu di daerah geografis yang sangat tandus, terus kemudian, nah kita kenal juga Pulau Madura dengan Pulau Garam kalau dulunya. Jadi, nah kenapa ada capi Lombok ini? Ini menunjukkan getir kehidupan. Jadi ini sebenarnya ini adalah sebuah kuliner Madura, tetapi syarat dengan filosofi dan makna. Artinya sebagai sebuah peringatan dan simbol kepada kita generasi muda. Nah, rasol ini biasanya dilengkapi juga lauknya dengan kuah ini. Jadi sayurnya ini dari ayam, daging ayam, terus kemudian ada telurnya juga, dan bahannya ini, jadi bahannya bumbunya ini ada sekitar 8 jenis bumbu yang dipakai ini, kencur, bawang putih, saang, bawang merah, terus apalagi pokoknya ada 8 jenis 8 sampai 9. Kenapa? Disinilah menyatu nilai-nilai kehidupan itu di dalam sebuah sayur, maksudnya kuah lah. Saya kok jadi kaku bicara tentang sayur gitu ya. Jadi kuahnya berada di sini. Nah, kenapa ini? Karena di sini adalah perpaduan kehidupan yang dipadukan dengan nilai-nilai religius yang ada di dalam rasol ini. Jadi intinya setiap tasakuran keselamatan dan semacamnya orang Madura itu pakai rasol ya seperti ini. Ini secara singkat rasol aja. Nah, ini kenapa ada ini? Ini adalah sebuah evolusi kebudayaan. Jadi inti rasol ini bujo capi, kuah kuning, selesai. Nah, ini juga kenapa dihias dengan pakai janur-janur pohon siwalan ini? Jadi karena di Madura ini syarat dengan pohon siwalan. Janur adalah cikal bakal dari daun siwalan.
Dan ini bisa dijadikan tikar, dijadikan apa. Jadi multifungsi. Jadi menunjukkan bahwa kehidupan di tengah-tengah di antara dinamika kehidupan kebudayaan ini, maka Rasulullah yang akan menjadi pengingat perekat bagi kita sebagai masyarakat Madura untuk selalu berkomunikasi baik dengan hablum minan nas dan hablum minallah. Jadi inilah filosofinya. Kalau ini, ya ini sudah artinya ekspresi kebudayaan sudah. Pakai istilah orang Madura ini kan namanya taker. Jadi daun-daun pisang ini dibungkus untuk dijadikan ini taker. Taker itu takaran. Jadi ada takaran-takaran kehidupan yang ada di sini. Apakah salah? Ya tidak salah. Walaupun inti Rasul adalah ini dan ini adalah hiasan yang juga sebagai pelengkap. Artinya ada yang tidak mau makan dengan lauk ayam, ada pilihan daging. Nanti misalnya ada ikan laut misalnya di sini, tidak masalah. Jadi ini adalah ekspresi dari kebudayaan. Tetapi yang penting jangan sampai menghilangkan nilai filosofi dan substansi daripada Rasul itu sendiri. Jadi inilah kita sebagai orang Sumeneb yang memiliki ini, ayo kita masyarakatkan Rasul ini di setiap acara apa saja itu kan. Inilah Rasul yang kita miliki.